Konon katanya, Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Tapi di episode kali ini, kita bukan membahas tentang penjajahan Jepang yang begitu menyakitkan daripada penjajahan Belanda. Di episode ini, kita hanya membahas peninggalan bangunan Belanda yang masih utuh di Indonesia dan sangat mempunyai nilai estetika tinggi. Salah satu peninggalan tersebut adalah bangunan cagar budaya Gedung HVA atau Handelsvereniging Amsterdam, Kota Surabaya, yang sekarang masih aktif digunakan sebagai pusat perkantoran dari PTPN 11. Yuk ikuti terus videonya, kita akan melihat apa saja yang termasuk dalam peninggalan HVA tersebut. Bertemu lagi di BJ channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kita ketahui bersama. Bangunan ini adalah Lawung Sewunya Kota Surabaya. Alasannya simpel saja, bangunan HVA tidak jauh beda dengan bangunan Lawung Sewu Semarang. Cuma beda di warna saja. Di gedung HVA banyak pintu memanjang yang berderet-deret layaknya di Lawung Sewu. Gedung ini juga merupakan gedung dengan konstruksi berteknologi tinggi seperti bangunan-bangunan di era modern sekarang, yaitu penerapan sistem anti gempa pada saat pembangunannya. Walau tampaknya seluruh gedung menyatu, tapi sebetulnya terpisah menjadi 3 bagian. Sisi kiri berlantai 2, sisi tengah berlantai 3, dan sisi kanannya berlantai 2. Harusnya sisi tengah ini paling kuat ketika terjadi gempa, dibuktikan dengan celah rongga pembatas di antara kedua tiang bangunannya. Dalam sejarahnya, gedung ini dibangun mulai pada tahun 1911 yang diarsiteki oleh Hulswit, Vermont, dan Ede Kuipers dari tanah Batavia. Akan tetapi, gedung ini selesai tahun 1921 dan diresmikan pada tanggal 18 April 1924 serta tahun 1925 resmi beroperasi sebagai kantor dari HVA, Handelsvereniging Amsterdam, atau Asosiasi Pedagang Amsterdam, Belanda, sedangkan HVA didirikan di Belanda tahun 1879 yang bergerak di bidang impor hasil pertanian, singkong, teh, dan rempah-rempah, serta budidaya tebu. Perlu kita ketahui juga, dari gedung inilah gula-gula dikendalikan kemudian diekspor ke Belanda dan luar negeri lewat pelabuhan Tanjung Perak. Pada masanya, HVA ini mempunyai 167 pabrik gula dan menghasilkan 8 juta ton gula setiap tahunnya. Sehingga Belanda disebut sebagai penghasil gula nomor 2 di dunia sekitar tahun 1930-an, di mana di Jawa Timur ada sekitar 16-an pabrik gula yang dipegang oleh HVA pada waktu itu. Seperti berikut. Yang pertama, Madiun, ada 2 pabrik, yaitu Pagotan, Kanigoro. 2. Ngawi, ada 1 pabrik, yaitu Sudono. 3. Magetan, ada 2 pabrik, yaitu Purwodadi, Rejosari. 4. Probolinggo, ada 3 pabrik, yaitu Pajarakan, Gending, Wonolangan. 5. Lumajang, ada 1 pabrik, yaitu Jatiroto. 6. Jember, ada 1 pabrik, yaitu Semboro. 7. Situbondo, ada 4 pabrik, yaitu Demas, Waringin Anom, Panji, Asem Bagus. 8. Bondowoso, ada 1 pabrik, yaitu Perajekan. 9. Pasuruan, ada 1 pabrik, yaitu Kedawung. Dalam sejarahnya, gedung HVA ini adalah merupakan tempat perundingan antara Kolonel Fuk, utusan Jenderal Awes Mallabi dari pihak sekutu, dengan Dr. Mustopo dari pihak Indonesia yang bertujuan untuk perundingan damai kedua belah pihak. Walau akhirnya meletus perang 10 November 1945 di kota Surabaya. Pada sebelumnya, tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober 1945, gedung HVA ini digunakan sebagai gudang senjata Angkatan Darat Jepang.
Di Jawa Timur di bawah pimpinan Mayor Jenderal Iwabe dari Komando Tobu Jawa Butai. Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1957, gedung ini menjadi milik pemerintah Republik Indonesia serta seluruh aset perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Setelah itu diperkuat Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 3 Desember 1958 dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 23/1958 yang menyatakan perusahaan-perusahaan yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Gedung HVA ini menerapkan gaya Art Deco yang digabungkan dengan unsur tradisional lokal, yang mana setiap dinding, tiang, tangga, kaca, dan kursi sangat kental dengan nuansa adat istiadat Jawa. Yuk kita bahas satu persatu unsur-unsur dan langgam tradisional lokal yang ada di gedung ini. Unsur tradisional lokal yang begitu kelihatan adalah arsitektur bangunan yang dipengaruhi arsitektur candi. Bagian ini terdapat pada kapital kolom dan pelengkung yang disangga berderet melindungi bangunan dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Antara ruangan dan penyangga disela dengan koridor sebagai penghalang paparan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, budaya tradisional lokal ada pada dekorasinya yang dipengaruhi budaya India, seperti penggunaan detil dan molding pada kolom-kolom hias di sulur-sulur hiasan pada candi. Hiasan jam dinding pada bagian atas tulisan Perkebunan Nusantara 11 Persero merupakan salah satu bukti bahwa arsitektur dari bangunan ini dipengaruhi budaya Eropa juga, serta corak warna yang coklat kemerahan layaknya ciri khas bangunan di Eropa. Gedung unik ini dibagi atas 3 bagian. Setiap gedung dibagi dengan retakan kurang lebih 3 cm sebagai sistem keamanan. Disebabkan gedung ini merupakan tanah rawan yang memungkinkan bangunan bergeser. Salah satu tujuan dari dibuatnya retakan adalah apabila terjadi pergeseran, maka bangunan saling menopang atau saling menyangga antara satu bangunan dengan yang lainnya, agar tetap berdiri seperti bangunan sebelah kiri depan dengan kiri belakang atas masjid sekarang terlihat mengalami pergeseran, di mana bangunan kiri belakang atas masjid mengalami penurunan tanah yang mengakibatkan bangunan juga mengalami pergeseran tapi tetap berdiri kokoh. Pada bagian luarnya, kita akan disuguhkan pemandangan fondasi tinggi yang memiliki angin-angin yang berfungsi untuk sirkulasi udara agar tetap sejuk dalam ruangan, sebab belum ada AC dan kipas pada masa itu. Gedung ini juga mempunyai ruang bawah tanah yang sekarang digunakan sebagai ruang arsip, dan pintu masuknya ada pada sebelah kiri dan kanan pintu utama. Gedung Havia ini berbentuk simetris dengan bagian sayap kiri dan kanan yang terdiri dari 2 lantai. Gedung ini berdiri di atas lahan 1,6 hektar dengan luas bangunannya 2016 meter persegi, disertai bangunan penunjang seluas 4.126 meter persegi. Tapi tahukah teman-teman, bangunan ini menghabiskan 3.000 meter kubik beton dengan material seperti kaca, besi, dan pegangan tangga didatangkan langsung dari Belanda dan Italia, sehingga gedung ini dinobatkan sebagai bangunan paling megah di zamannya. Di sisi bagian depan kita dapat melihat 8 pilar kokoh yang terawat dengan baik, dan yang lebih unik, bangunan ini belum pernah renovasi sama sekali loh. Pada lantai pertama, kita akan disuguhi ornamen-ornamen masa lalu, layaknya bangunan-bangunan Eropa kuno. Di sini, kita akan menjumpai aula luas dengan anak tangga marmer putih megah dari Belgia yang memanjang hingga ke koridor, dengan langit-langit yang tinggi khas bangunan Belanda. Panel-panel plafon terbuat dari kayu jati lokal, begitu juga dengan pintu-pintu serta jendela-jendela yang terbuat dari kayu jati kokoh. Masih di lantai pertama, kita akan menjumpai barister logam keemasan dan panel-panel porselen karya J.C. Schulz de Porcelain Place Delft berwarna kuning gelap. Tiap ruangan mempunyai jendela
model kupu tarung berukuran 137 cm kali 282 cm, dipadu ornamen kaca patri yang disesuaikan dengan iklim tropis dengan intensitas matahari yang tinggi. Kita lanjut ke lantai 2. Di sini kita akan menemukan relief petani di bagian atas dinding yang menggambarkan proses pertanian menanam karet, tebu, lada, teh, sampai proses pengangkutan gula. Di lantai ini juga terdapat peta wilayah kekuasaan HVA pada masanya dulu. Selain itu, terdapat juga kursi dan meja kayu jati yang setiap kursinya terdapat ornamen-ornamen tradisional, dan salah satunya ada ukiran dengan tulisan HVA, lambang kota Surabaya, dan kota Amsterdam. Itulah tadi fakta-fakta tentang sejarah, ornamen, dan arsitektur bangunan cagar budaya Gedung HVA atau PTPN 11 Kota Surabaya. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Tunggu video dari kami selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BGA Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya.